Jadi waktu itu saya mendapatkan pekerjaan yang mungkin dikatakan orang paling rendah. Maksudnya Master, nih agak gimana nih, paling rendah nih Paling kita rendah. alasannya Master terima gimana? Cerita sedikit Itu Master. tadi ya, karena Gimana? kita yang namanya waktu itu ingin bekerja dengan apapun saya mau kerja, yang penting halal. Disitulah HRD-nya mengetes saya, ya sudah kamu jadi office boy. 3 bulan saya harus tinggal sama orang tua. Tepatnya bulan September, saya tinggalin anak istri. Saya menuntut ilmu ke Batam. Situlah saya mulai merintis bangun ini rumah terapi. Wah, nih mulai nih. Udah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka podcast episode ke-18, Temu Rama Omel. Pemuda tersebut terkenal di luar Perawang, tapi pemuda itu tidak familiar di kotanya sendiri atau di kota Perawang. Oke, nanti ya sabar dulu ya, sahabat Omel. Salam sehat untuk kita semua, salam hormat pejuang impian. Semangat awal dalam langkah Omel empati bersama pemuda-pemuda yang ikut membesarkan daerahnya sesuai dengan keahliannya. Siapa sosok yang luar biasa, yang sakit jadi sembuh? Apa itu kretek Perawang yang viral di daerah lain, tapi di kotanya kurang familiar? Mari kita cari tahu. Omel akan gali lebih jauh. Sabar, oke ya. Siapa dia? Ini dia, Master Jeffrey. Selamat, Master Jeffrey. Siap, Bang Omel. Siap, Master Jeffrey. Gimana nih hari-harinya? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kebetulan tadi sebelum datang ketemu Rama Omel dari mana nih? Dari rumah. Dari rumah, langsung dari rumah ya. Dari rumah ke sini. Ya, kayaknya lebih fresh gitu ya. Iya. Alhamdulillah, fresh kali dong Pak. Alhamdulillah. Izin nih Master. Jadi aku manggilnya Master atau gimana, lebih enak Master aja lah ya. Boleh. Wah, lebih enak. Boleh. Oke, Master ya. Gampang dikenal orang. Oke, siap Master. Jadi orang Perawang ini Master kita. Nanti kita harus cari tahu nih, siapa sih Master Jeffrey ini? Kita harus cari tahu dulu ya. Oke. Izin nih Master. Boleh dong cerita story ya Master nih, kita mau tahu juga. Omel nih kepo nih Master, mau tahu nih, bisa cerita Master? Oke, teman-teman semua, salam kenal. Saya Jeffrey Naldi, lebih dikenal Jeffrey Naldi atau yang familiar Master Jeffrey ya. Saya memang dibesarkan di daerah Perawang dari kecil. Saya numpang lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat. Besar dari kecil sampai sekarang saya di Perawang. Jadi sudah dikatakan saya orang Perawang. Begitu Bang ya? Betul. Jadi dari saya masa main, habis itu saya SD, SMP, SMA, sekolah, sampai saya pun punya 2 orang anak, saya di Perawang. Jadi sempat main-main karet, pernah sempat juga dulu ya Master ya. Lanjut Master. Oke. Jadi lanjutnya saya dahulunya punya yang namanya setelah saya tamat sekolah, menyelesaikan tahun 2009. Setelah itu saya mencoba yang namanya mencari di mana peluang kerja. Mulai saya di situ masuk ke IKPP. Oh, sempat pernah juga kerja pernah di IKPP. Oh, jadi buruh juga ya. Jadi buruh juga Master. Oke, lanjut Master. Jadi buruh kurang lebih 3 tahun sebagai helm biru. Wow, helm biru. Itu bahaya tuh. Itu amfibi tuh. Lanjut Master. Iya. Helm biru selama 3 tahun. Oke, Master. Setelah itu saya mencoba peruntungan ke daerah lain, yaitu ke daerah Dayun. Oh, Dayun Master. Di Dayun alhamdulillah Allah kasih kemudahan bisa bekerja di PT PKS yang baru bangun. Oh, PT Perkebunan Sawit, PT Sawit ya Mas? Iya, PT Sawit waktu itu kan yang baru bangun, mencari para pekerja. Saya di situ
Alhamdulillah dapat pekerjaan. Jadi jatuhnya master ini bukan orang luar seperti ya. Bukan. Berarti memang betul asli orang Perawang lah. Perawang, Master. iya. Oke, lanjut master. Jadi waktu itu saya mendapatkan pekerjaan yang mungkin dikatakan orang paling rendah. Maksudnya master, nih agak gimana nih, paling rendah nih. Paling rendah. Nggak enak dengarnya paling rendah ini. Menarik ini. Oke, lanjut master. Jadi bukan di tempat kantoran, memang di kantoran. Bukan saya harus pakai jas atau apa. Saya memegang sapu. Wow. Megang sikat toilet. Waduh. Itu pekerjaan saya dulu. Alasannya master terima gimana? Bisa cerita sih? Itu tadi ya, karena kita yang namanya waktu itu ingin bekerja dengan apa ya? Apapun saya mau kerja gitu, yang penting halal. Disitulah waktu itu yang apa namanya HRD-nya mengetes saya, ya sudah kamu jadi office boy. Terima aja dulu. Terima dulu. Terima aja dulu. Terima dulu ya. Ya, lanjut, waktu itu saya terima, saya jalani dengan ikhlas, meskipun yang dianggap orang rendahan ya. Ya aja lah. Waktu itu kan masih dianggap ya. Iya, oke, boleh. Pegang bikin kopi orang. Bikin kopi, kita melayani orang. Iya, betul. Membersihkan kamar mandi. Ya, orang yang buang air kita yang bersih. Iya, begitu. Itu kan dibilang orang kadang-kadang rendah begitu kan. Itu tadi ya. Itu saya jalanin. Siap. Saya jalanin beberapa tahun. Alhamdulillah ada masuk satu peluang saya untuk bekerja di bagian office-nya. Bagiannya ya, bagian office. Office itu waktu itu ada kekosongan. Jadi setelah saya dapat awareness dari manajer karena saya telaten, saya tidak ada macam-macam, saya bekerja dengan ikhlas. Ikut aja alur airnya, ikut aja. Alhamdulillah diberi kesempatan, coba kamu dipromosikan pindah ke bagian house. Berapa lama itu master? Waktu jadi OB atau waktu jadi apanya? Jadi OB sampai jadi yang office tadi. Jadi OB-nya sekitar 1 tahunan. Wih, lama master. Nah itu 1 tahunan ya jadi yang disuruh-suruh. Pengalamannya luar biasa nih kawan. Ini kita belum masuk terapis lah. Belum boleh nanti itu panjang. Itu sabar dulu, kita ceritain dulu alurnya. Orang Perawang harus tahu ini. Jadi ibaratnya salah satu kita mau tahu juga histori master ini bukan ya yang kalian bayangkan gitu. Kita harus tahu gitu master. Lanjut master. Ini Omel makin penasaran nih. Lanjut master. Oke, jadi setelah itu dapat promosi ke bidang office. Office. Itu bagian apa master? Warehouse, pergudangan. Gudang. Di gudang tahu sendiri kan, kita jaga stok. Ya, stok barang. Saya jalani juga sampai hampir 4 tahun. Wih, lama master. 4 tahun. Banyak juga suka duka. Banyak juga jam sostek master. Master. Jadi suka dukanya itu tadi, cuman memang kita bekerja sama orang nih, satu rezeki kita terbatas. Ini menarik nih. Waktu kita juga terbatas. Ini poin yang sangat berharga bagi Omel ini. Sama Adit sama Yoga ini berharga nih. Luar biasa. Ulangi lagi master. Jadi waktu saya bekerja, memang waktu kita terbatas, rezeki kita terbatas. Aduh, gila. Jadi kita bisa menakar sini rezeki kita. Padahal Allah tuh memberikan rezeki itu seluas-luasnya, bisa kita ambil dari mana saja. Menarik. Lanjut master. Itu ke waktu itu saya kan dari situlah saya mulai merintis bagaimana saya bisa memulai usaha. Jatuhnya master ini termasuk orang sabar betul. Sabar ya, sabar bahkan. Sabar dulu ya. Sabar dulu, kita nggak buru-buru. Kita dari dulu prinsip saya tidak mau yang namanya punya banyak hutang. Padahal apa ya? Yang namanya di perusahaan itu silahkan ini ada pinjaman. SK-nya boleh digadaikan kan. Banyak yang begitu teman-teman. Tapi akhirnya mereka terikat sendiri. Akhirnya ya di situ aja. Di situ terus. Itu yang membuat teman-teman saya yang mungkin masih ada di sana, ya rezekinya begitu-gitu aja. Luar biasa nih. Itulah saya ilmu mahal nih. Itulah pengalaman saya dulu. Saya tidak mau menerima itu, saya tolak.
mending saya hidup segini aja. Nah, cuman di balik itu saya berusaha gimana saya bisa dapat jalan rezeki yang lain. Luar biasa, Master. Lanjut, Master. Nah, disitulah ada ilham saya mendapatkan kabar. Belum ke kabar dulu. Kita masih proses transisi. Apa sih usaha yang mesti saya harus buat? Kan? Lakukan. Nah, kalau saya berdagang, otomatis saya harus modal nih. Iya. Modal satu. Mikirin stok juga satu. Betul. Cari supplier juga satu. Betul. Cari tempat. Nah, sementara tidak ada sama sekali modal saya punya. Nah, sama sekali modal tidak punya. Situlah saya pikir di mana caranya. Akhirnya dapat informasi ada buka pelatihan bekam tadi. Oh, itu pertama saya mulai titik baliknya bahasanya ya. Titik baliknya. Lanjut. Nah, disitulah saya ini sepertinya menarik nih ya. Wah, iya. Suka karena sangat jarang orang punya keahlian ini. Wow. Satu lagi tidak mikirin stok. Iya. Stok barang nggak perlu. Cari supplier juga nggak. Tentu kalau cari konsumen pasti. Ini kayak Adit ini bisa nggak nih? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa ya? Insya Allah bisa. Bisa. Pasti bisa. Kita bukan meremehkan dia. Betul, pasti bisa. Ya, bisa. Saya pernah di posisi begitu. Diskusi beliau gitu langsung aja ya. Aja Mas Dar, aja. Yang penting itu tadi kita punya niat dan tekad. Wah. Ini. Oke. Padahal waktu itu saya sudah punya anak satu loh. Wah. Nah, sudah punya anak satu, saya harus gimana supaya saya harus tetap berjalan nih. Siap. Nah, jadi pada masa transisi itu 1 tahun saya sudah ikut pelatihan bekam. Nah, di situ saya mulai keliling. Nyambi sambil kerja. Setelah pulang kerja saya keliling tuh, keliling Dayun. Ayo panggilan. Nah, panggilan saya datang sejak 2018. Oh, itu kendaraannya apa tuh? Masih motor yang di rumah. Tuh Mas Dar, lumayan tuh. Enggak, bukan dari Perawang. Waktu itu masih saya masih kerja. Oh, masih kerja. Masih kerja. Saya belum berhenti. Oke. Berarti oke, lanjut. Maaf. Namanya kita kan nggak mungkin langsung apa namanya? Kita butuh transisi juga, butuh waktu. Transisi. Ya. Kita bukannya mau hidup konyol maksud saya. Kita nggak mau ninggalin untuk yang baru. Tetap kita ada prosesnya. Ini ngeri nih, hidup konyol nih menarik. Lanjut Mas. Maksudnya hidup konyol. Ya udahlah saya berhenti, saya coba ini. Kan nggak mungkin gitu. Padahal harus ada yang saya tanggung dulu nih. Maka untuk itu, untuk backup dulu, yang ini nggak saya tinggalin. Siap. Itu berapa lama? 1 tahun transisi saya. Transisi 1 tahun. 1 tahun saya keliling dulu, cari coba nih, ini progresnya gimana nih. Kalau baik, berarti saya bisa tinggalin yang lama. Oke, menarik. Lanjut. Berarti bisa saya tinggalin yang lama, baru saya emang fokuskan nomor 1 ini aja. Wow. Jadi saya pengen rezeki itu memang kita harus cari, bukan ditentukan oleh siapa. Siap. Nah, itu dia. Oke, ini menarik nih. Karena kita kan kalau bekerja ini yang tentukan orang atasan. Oke. Padahal rezeki itu luas. Betul. Luas tak terhingga. Siap. Itu tadi kan. Makanya kata apa? Saya kutip kata-kata Bob Sadino almarhum kan. Iya, siap. Sekecil-kecilnya usahamu, kamu adalah bosnya. Oke, itu satu. Yang kedua, setinggi apapun jabatanmu, kamu tetap karyawan. Ya. Aku tersinggung Terus ayo. Ini kita mau coba tersinggung positif. Positif. Oke. Tenang Mas Der, kami orangnya nggak baperan. Lanjut Mas Der. Iya. Jadi itu masa transisi 1 tahun 2019. Akhirnya saya memang bertekad untuk resign. 2019 1 tahun. Awal akhir pertengahan. Oke, lanjut. Pertengahan habis itu memang saya disebut tadi ya jam sostek tadi kan. Iya. Ingat Mas Der. Jadi memang ada diberikan, akan tapi saya masih punya tanggungan motor nih. Sementara saya belum ada penghasilan bulanan. Siap. Setelah itu tanpa pikir panjang saya ambil, saya cairkan. Siap. Full saya lunasin motor saya. Jadi kita nggak ada beban. Satu saya nggak ada beban, cuma saya
tanggung beban keluarga lagi kan. Gimana untuk supaya Ah, di belakang tuh asap masih ngepul lah. iya. Lanjut. Yang penting nggak ada beban, nggak ada pusing tiap bulan lah. Siap, Nah, maka memang harus saya lunaskan, saya habiskan. Berarti pure saya tidak bawa apa-apa, tidak ada hasil dari kerja 5 tahun. Nol. Gila, luar biasa. Ini Omel baru tahu nih. Ini kawan-kawan tim baru tahu, luar biasa. Padahal saya punya anak satu loh. Nggak ada rumah, kendaraan cuma satu, harta tuh lah, motor tuh lah. Apa yang membuat Master yakin? Kan itu kan nekat jatuhnya. Ya jatuhnya nekat. Iya. Akan tapi saya punya itu. Apabila kita meninggalkan sesuatu, itu kan kata Al-Quran, kita meninggalkan sesuatu untuk satu lebih baik, pasti ada jalan. Oke, siap. Disitulah saya, karena ada beberapa hal yang saya tidak sukai atau tidak saya nyaman di hati di pekerjaan yang lama. Oke, kita tahu pergudangan bagaimana lah. Paham. Oke, itu nggak perlu saya ceritakan ya. Paham. Itu makanya saya tinggalkan. Kita harus berani lari dari zona nyaman ya. Itu dia, banyak yang nggak bisa segitu sekarang kan. Aku paling ngomong aja nih. Belum aja. belum praktekan. Belum lanjut. Oke, setelah itu malu aku. Oke, lanjut. Jadi setelah itu saya 3 bulan saya harus tinggal sama orang tua. Wah, 3 bulan. 3 bulan. Setelah 3 bulan tuh, tetapi 3 bulan tuh saya harus pas bulan pertama saya masih sama orang tua. Pas bulan kedua, ketiga itu tepatnya bulan September, saya tinggalin anak istri. Saya menuntut ilmu ke Batam. Itu pertama kali saya keluar. Emang saya tinggal berapa ada tabungan, ya udah habiskan. Saya akan coba cari ilmu ke Batam. Itu pertama kali saya keluar. Setelah ilmu bekam tadi. Memang prosesnya panjang ini. Menarik panjang nih. Belum. Belum lagi. Ngantuk adik. Enggak kan? Oke, lanjut. Oke. Jadi belum sampai ke tahap saya nih. Iya, belum betul. Jadi setelah itu saya tinggalin keluarga, anak istri 2 bulan tuh. Saya ke Batam. Tuntut ilmu, pertama kali ilmu saya kuasai yaitu patah tulang. Wah, ini berat ini. Langsung ke beratnya saya ambil. Kalau patah hati nggak ada ya? Patah hati bukan beda. Beda kompetensinya. Silakan Mas Der, lanjut. Minum dulu nih. Minum lanjut Mas Der. Iya. Boleh lah kalau gitu sama-sama lah kita. Kau minum Dit? Enggak. Lanjut Mas Der. Oke, 2 bulan saya di Batam kan. Di Batam 2 bulan saya tempuh. Saya ibaratnya magang di sana. Jadi setelah saya tuntut ilmu, saya bekerja di sana. Memperdalam, mengasah. Bekerja berarti digaji dong? Yes. Lanjut. Alhamdulillah beliau masih sehat, masih ada sekarang di Batam. Jadi beliau guru saya juga. Jadi dia sudah punya tempat terapi. Situ beliau open sama saya. Itulah memang saya dikasih tempat tinggal gratis. Luar biasa. Ini memang kadang itu Mas Der, sorry aku potong singkat. Karena ketulusan hati kita, keyakinan kita ada ya jalannya Mas Der. Betul, sip. Luar biasa. Lanjut Mas Der. Cuma itu tadi kan yang namanya 2 bulan. Anak istri tinggal. Itu satu berat Mas. Itu rasa berat juga. Waktu itu maaf Mas Der, anak berumur berapa? Masih 2000, masih belum sekolah, 3 tahunan lah. Woi, masih pengen papa. Iya. Rasanya aduh. Merinding kok ini enggak awak pun. Lanjut Mas Der. Jadi saya tinggalin itu tadi rasa sedih karena yang guru saya tahu saya punya anak, makanya dia mau gaji saya. Itulah nafkah yang bisa saya berikan sama anak istri di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang tua juga bantu kasih tempat. Alhamdulillah. Berapa lama Master di 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan sebenarnya karena guru saya ini suka sama saya, keahlian saya dia openi, dia minta saya tambah lagi. Jangan pulang dulu. Belum lagi. Waduh. Akan tapi itu deh rasa rindu sama anak kan. Iyalah, otomatis kita harus
Ya, biarkan saya pulang dulu, tengok nanti kondisinya. Berapa lama nanti saya bisa jadi balik lagi. Iya, itu tadi. Nah, disitulah masa transisinya. Setelah saya pulang, akhirnya jumpa anak SD kan, bahagia. Situlah saya mulai merintis, bangun ini rumah terapi. Wah, ini mulai nih. Udah mulai nih. Mulai nampak nih alur ceritanya mulai nampak nih, ya kan? Alur ceritanya nampak nih kawan-kawan. Oke, siap. Lanjut, Master. Saya mulai bangun, yang pertama kali saya harus sewa tempat tinggal. Saya harus pisah sama orang tua. Cukup 3 bulan. Oke. Tapi orang tua kan nggak ngusir, Master. Oh, orang tua nggak ngusir. Ya, namanya kita diluruskan nih, harus diluruskan nih. Jadi jangan nanti bahasa itu dipotong-potong, bahaya nanti. Kita harus luruskan. Oke, jadi saya pengen pisah tempat tinggal sama orang tua. Namanya kita numpang ya. Kapan lagi kita mandiri? Betul, gitu, itu satu lagi. Di situ saya pindah ke kilometer 7 Perawang. Oh. Itu pertama kali saya bisa sewa tempat tinggal, bisa pisah sama orang tua. Nggak jauh. Orang tua di kilo 6, saya di kilo 7. Oh gitu, Mas. Disitulah dapat rumah petak pertama. Situlah saya bangun namanya rumah terapi. Rumah terapi, rumah kontrakan. Oke. Kan 2 kamar, 1 kamar saya pas jadikan untuk apa tadi, tempat terapi. Oke, menarik. Jadi itu tadi yang meskipun sederhana kan. Namanya kita merintis gak langsung besar sekarang. Siap. Jadi waktu itu memang saya pure 0 modal sama sekali, teman-teman. Waduh. Nggak ada modal, nggak ada bantuan keluarga. Spanduk buat tuh, Mas. Ada buat spanduk juga nggak itu? Enggak ya? Kalau di kontrakan. Tetap buat. Buat. Tetap buat. Kata aku nggak buat. Kita tahu buat spidol aja nggak. Enggak lah. Maksudnya modalnya tidak ada bantuan sama sekali, baik dari bank. Oke. Mungkin orang menyangka kita bangun dari bantuan. Paham. Utang. Tapi saya jujur tidak ada, saya tak pengen usaha saya ada bantuan dari apalagi utang tuh loh. Siap, Master. Saya nggak pengen, karena kita tahu kalau kita bangun usaha dengan riba itu pasti lama-lama akan tahu sendiri tidak akan berkembang. Siap, Master. Nah, di situ saya ngambil pelajaran, saya tidak mau istri, biarkan kita ikuti jalurnya. Siap, Master. Jadi emang dari rumah peta ada sisi rezeki, kita beli ini beli itu untuk kelengkapan link. Iya betul. Nah, pelan-pelan rumah peta hampir 1 tahun lebih, baru kita ceritanya ini banyak cerita suka dukanya yang pertama ya. Oke, kalau masalah suka duka nanti kita bahas. Oh gitu ya. Oke, nanti boleh digabung aja nanti. Digabung. Ini kan historinya kita dulu. Biar orang penasaran. Nanti kalau suka duka nanti langsung apa? Biar tenangnya dulu, santai. Langsung yang apanya dulu ya. Ya. Setelah itu saya pindah ke kilometer 8 Jalan Ceras. Saya bawa pindah ke Ruko. Yang tadi kami bukan. Yang mana? Itu yang kedua. Sebelumnya yang depan lapangan voli. Yang ruko yang tunggal. Iya, tunggal. Yang ada pohon jambu, itu pohon jambu saya tuh. Iya, tapi agak sepi juga. Itu tadi auranya kurang menarik. Kurang ya. Iya, aku tahu. Aku bilang, ini terapi apa? Masih bingung juga awal-awal dulu memang. Masih belum apa. Berarti pernah lewat? Pernah, kan di depan tuh kan ada cerita awal. Ada tempat cucian motor. Iya itu. Aku sering cuci motor situ dulu, abang yang orang pelalawan itu kan. Oke. Di depan tuh bingung, ini tempat apa ya gitu. Yang gerai apanya tuh ada hijau ya? Iya. Jadi berarti pernah juga? Pernah. Tapi saya nggak tahu itu tempat apa gitu. Lanjut. Jadi itulah di situ hampir 2 tahun di situ. Setelah itu baru beranikan diri untuk pindah ke tempat yang lebih layak lagi. Oh, ibaratnya lebih hoki lah. Lebih hoki. Dapat tempat sekarang yang tadi sudah dikunjungin. Oh iya, tadi dikunjungin. Luar biasa. Nanti kita lihat. Oke, siap. Jadi ada cerita lagi atau singkat ceritanya atau kita bagus ke poin berikutnya? Lanjut cerita. Poin berikutnya. Berarti udah sampai akhir ceritanya, disitulah titik awal Master akhirnya bangun di yang pertama di rumah kontrakan, yang kedua di ruko tunggal. Aku ingat betul tuh Master, itu tempatnya awal mula kalau tak salah aku dapat air. Kalau tak salah aku ingat. Aku pernah ngambil air di situ. Dapat air untuk minuman ulang itu pertama.
baru master. Aku ingat betul. Oke, yang ketiga baru ya sekarang. Tempat Master. sekarang ini ya, Alhamdulillah. yang sudah dikenal. Alhamdulillah. Oke, Master. Oke, kita lanjut nih, Master. Ini banyak yang harus kita bahas, tapi ya banyak lah pokoknya, panjang nih. Oke, Master. Pengobatan atau jasa yang Master yang dirikan ini, orang sudah pada tahu nggak ini bidang pengobatannya seperti apa, Master? Bisa cerita sedikit, Master? Oke, Oke, jadi biar orang tahu nih, Master. ya siap. Orang perawang ini kan kebanyakan kepo nih. Ya kan orang kalau belum tahu orang ragu, Master. Karena ini bagus kayak ini atau ada boleh cerita, Master. Oke, jadi pengobatan saya sistemnya seperti kombinasi, teman-teman. Jadi saya bukan pure untuk urut saja, saya bisa bantu terapi, bisa bantu masas, bisa bantu bekam juga, bisa bantu patah tulang, bisa bantu pemulihan stroke. Begitu. Jadi bukan pure untuk pijat saja. Oh gitu. Itu orang harus tahu itu, Master. Itu memang harus digarisbawahi itu. Iya, jadi bukan pure untuk pijat saja, tapi semua masalah kesehatan. Betul-betul. Soalnya tadi awal cerita Master awalnya ngambil yang patah tulang kan? Nah, patah tulang. Itu yang menariknya. Patah tulang. Oke, ini memang harus dijelas-jelaskan betul nih, Master. Iya, oke, siap, Master. Lanjut, Master. Nah, jadi itu saya ambil, alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi banyak kombinasi yang kadang saya tidak munculkan ke media, tapi di situ ada beberapa teknik yang kita punya seperti pijat Thailand. Nah, pijat Thailand nggak semua orang bisa. Oke. Kompetensi kita ada ke situ. Oke, siap, Master. Nah, jadi itu kalau saya menerapkan dalam proses terapinya, teman-teman, saya kombinasi. Jadi saya ibaratnya saya tidak menjual satu teknik, gitu. Jadi bukan berarti saya datang terapi saya mau bekam saja. Saya mau datang terapi saya mau kretek saja. Saya mau datang mau pijat saja. Tidak, saya tidak begitu. Tak seperti itu, Master. Saya murni tempat untuk berobat. Berobat. Nah, yang sakit jadi sehat. Iya, begitu. Betul, Master. Dengan apa? Dengan kita diagnosanya tepat. Observasi lah. Observasinya, iya. Sok kali om ini ngeri bahasa. Lanjut. Jadi yang menentukan tuh ya kita terapis bukan pasien loh. Dia butuh dipijat. Sementara yang tak bekam. Begitu contohnya. Saya mau bekam aja. Rupanya dia butuh dipijat saja selesai. Jadi kita menengok suatu kasus atau penyakit itu memang dari sisi keseluruhannya, holistiknya. Siap, Master. Nah, jadi bukan hanya dia minta mau apa itu kita kasih, enggak. Tetap kita tanya, ada observasi, ada keluhannya apa, sampaikan, riwayat semua penyakitnya. Siap, Master. Nah, situ baru kita bisa menentukan ini tindakan apa yang cocok buat dia. Gitu. Menarik. Ini itu harus garis bawahi. Kadang orang orang kadang itu tidak maksudnya memang betul-betul dijaga dia. Ibaratnya memang kita harus observasi dulu. Gimana nanti tiba-tiba main gini aja ada. Susah. Jadi fatal satu kan. Oke, siap, Master. Nah, itu kita minimalkan resiko fatal Master. tadi. Oke, Master. Oke, Master. Ini yang Master tadi yang bilang suka dukanya. Ini menarik. Oke, ada suka dukanya nggak, Master, dengan pengobatan yang Master dirikan ini? Satu lagi, risikonya seperti apa nih, Master? Bisa cerita? Siap. Kalau suka duka yang tempat lama itu pernah kita yang namanya nomor kita udah tersebar kemana-mana ya. Oke, siap. Nah, jadi di situ masuklah yang namanya peluang orang yang tidak sedang sama kita. Oknum lah jatuhnya. Iya, oknum lah. Jadi dia memberikan suatu iming-iming ada perjanjian kerjasama. Wah, ini agak-agak panjang merayap sedikit. Oke, siap. Master, lanjut. Iming-iming kerjasama dengan kita memberikan sejumlah uang kepada beliau dulu sebagai tanda bukti begitu keseriusan kita. Master, iya kan? Ya waktu itu ya. Pertama kan. Ini kita dulu kan tanya nih, Master iya kan? Yes. Itu perlu jawabannya. Lanjut, Master. Kita iyakan. Nah, disitulah masuk yang namanya dia. Kita nggak tahu ya kenapa kita bisa iya gitu. Karena kita via telepon tadi yang
Kan orang banyak hipnotisnya sekarang via telepon bisa. Kok bisa tiba-tiba Master yakin? Itu tadi. Yang namanya dia memberikan suatu janji-janji yang manis. Berapa kali itu jatuhnya Master di... Waktu itu cuma 1 kali aja. Cuman itu membuat... Kok yakin Master gitu? Tidak ada Master tanya-tanya cerita dulu sama kawan atau sama orang rumah atau istri. Ngambil keputusan sendiri? Sama istri oke aja juga waktu itu kan. Berapa mintanya nominalnya? Aduh. Pakai ribuan aja lah. Ya lumayan ya lumayan lah ya, yang membuat kita benar-benar habis. Ini berat nih. Lanjut Master, aku ya kesal dengar ini. Oke Master. Habis semua dana kita. Habis semua dana, habis itu memang di titik paling bawah kita, titik paling nol. Dari nol lagi. Dari nol lagi kita nih. Ya Allah, kenapa ini ujian apa ini? Nah, itu kita tidak ada, memang kita ada rasa sedih pastilah ya. Kita memang waktu itu untuk makan kita mikir nih. Makan hari itu kadang nggak ada. Karena sudah habis diambil sama orang yang tadi. Orang yang tak bertanggung jawab. Iya. Nah, jadi di balik itu kadang bikin kita sedih. Aduh Master, Master, aku harus nengok Adit aku nih Master. Kalau enggak nanti aku belinang mata aku Master. Adit, harus nengok Adit aku. Tenang. Kadang, tapi Master itu sebagai cuman ya, pas di posisi itu kita lebih yakin Master, lebih dewasa. Ya, jadi satu lagi, aku harus lebih yakin, lebih giat lagi gimana cara untuk sukses. Kalau Master mungkin waktu itu udahlah, ini enggak lagi nih, udahlah aku balik kontraktor aja lagi misalnya. Misalnya putus harapan jatuhnya kan, bahasa putus harapan, udah balik kontraktor ini nggak tahu lagi mau usaha apa. Mungkin Master nggak seperti ini mungkin. Nah, jadi waktu itu memang kita titik nol, saya kasih sama istri kan. Ayolah kita coba cari rezeki lagi dengan kita jalan. Karena Allah tuh berjanji bagi yang mau rezeki silakan berjalan di muka bumi, pasti ada. Wow. Ini banyak nih poin-poin menarik nih. Lanjut Master. Di situ saya ada keyakinan kuat. Oke. Pasti ada hikmah di balik musibah. Siap. Oke. Siap. Berangkat naik motor, bawa peralatan di belakang, test bag besar isinya bekam, alat pijat, anak di depan kecil, kena abu, hujan panas lagi. Iya. Wow. Sampai ke Sabau saya lagi. Itu demi mencari yang namanya rezeki tadi. Betul, keyakinan biasa. Tadi kan. Oke, Mas. Ya 3 hari saya tinggalin Perawang. Habis itu ya karena ada kemurahan hati pasien mau kasih kita tempat tinggal. Orang tua tahu Mas. Kita nggak ngasih tahu. Nggak tahu Mas. Ini dia tahu nih Mas. Dia tahu nih. Waktu kita ya namanya kita nggak pengen memberikan mereka berita yang nggak baik lah. Dia nggak tahu. Aduh. Mas. Ya saudara nggak tahu, kita ya simpan sendiri sajalah. Tapi kalau lanjut. Maksudnya kalau kita senang orang tahu ya. Nah, itu nampak senang ya. Gimana nih? Aku jadi terharu sendiri. Aduh, ya aja Mas. Jadi setelah itu memang saya tinggalin Perawang 3 hari, saya nginep di tempat pasien-pasien sampai 3 hari ya. Di Bukaraya, Siak, Sabau. Habis itu kalau nggak salah saya pas gerhana matahari bulan Desember. Oh, yang matahari yang waktu siang 2019 tuh, yang memang gelap semua. Iya. Itu lagi di jalan tuh. Di Sabau ya. Tuh. Udah pulang. Iya. Waktu itu lah bulan Desember tuh. Wow. Di situ hikmah yang biasa itu ingat di situ ya. Itu selalu ingat tuh. Oke. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan di balik musibah pasti ada hikmah. Itu ya kita dibalikkan sampai 3 kali lipat. Alhamdulillah. Dari yang sudah diambil oknum tadi. Alhamdulillah. Di situ saya nggak nyesal, pasti ada hikmahnya. Pasti ada. Ya.
gitu. Oke, siap. Terus kalau masalah resiko sih yang pernah saya hadapin, ketidakpuasan pasien itu pasti ada beberapa. Menarik nih, yang ketidakpuasan itu perlu kita angkat sedikit. Ketidakpuasan dalam hal apa nih, Master? Jadi begini, waktu itu memang ada kasus patah tulang. Wah, ini menarik nih. Oke. Patah tulang di bagian selangka. Selangka di sini. Oh, bagian ini ya. Ini clavikula. Ini yang bisa gerak nih. Oke. Nah, waktu itu setelah berapa saya tangani, dia kurang pas sambungannya. Oke. Setelah itu kita kan sebelumnya sudah akad, sama pasien. Setelah berapa hari saya tengok nih nggak ada perubahan. Rupanya dia bawa aktivitas. Aktivitas yang berat ya, kayak aktivitas berjalan, iya. Padahal harusnya tidak, harusnya istirahat. Iya, total lah. Nah, disitulah miskomunikasi. Pasiennya memberikan ada protes ke kita, ya sudah, karena tidak ada jalan tengah, dia tidak bisa berhenti aktivitas. Karena dia bekerja, ya sudah. Akhirnya ini saya kembalikan, saya angkat tangan. Saya mohon maaf, saya tidak bisa lanjut. Tidak mengikuti apa yang arahan yang kita sampaikan. Iya, begitu. Jadi jangan disalahkan mutlak kita dong. Itu sebenarnya tak bisa seperti itu. Cuma itu kita udah ada akad di situ, udah kita jelaskan, tapi dia nyeyel, dia tidak ikut dengan apa yang kita sampaikan. Iya, aturan tadi. Ya cuman daripada itu tadi makin panjang makin pengaruh ke kita, bagus kita lepaskan aja sudah. Ya udah, ambil jalan sendiri, selesaikan sendiri. Gitu. Ambil sendiri ya sudah. Yang sudah habis bahan saya nggak masalah lah. Waktu saya itu berarti resiko saya. Oke, siap. Itulah dia risiko yang menurut Master itu terberat ya, Master. Nah, itu berat nggak apa-apa lah. Pasti ada rezeki yang lain. Dan ada berapa juga kasus yang sempat viral di Perawang juga dia. Apa tuh, Master? Kasusnya habis itu dia ditabrak, ada kecelakaan. Habis itu cukup sedih sih resikonya. Waktu itu saya terima aja, waktu itu dia kan disarankan operasi. Habis puluhan juta disarankan. Datang kita mohon minta tolong bantuannya. Nanti kita pembiayanya kita bicarakan. Kita bicarakan dan kita bayar. Di kemudian hari lah, selesaikan dulu gitu. Oke, setelah saya selesai, rupanya dia akan galang bantuan. Dia galang bantuan, kita nggak sebut siapa lanjut. Pribadinya. Siap, Master. Dia galang bantuan dapat banyak. Akan tetapi setelah saya selesai obati, dia sembuh, dia tidak melunasi pengobatannya. Pengobatan tadi. Ya. Berarti jatuhnya dia heningkan aja lah jatuhnya, Master. Ya, padahal sudah saya sampaikan keluarganya yang ngantarnya ini gimana, tapi tidak ada tanggapan. Nggak fair dong. Yes. Tapi satu lagi dia dapat sumbangan dari masjid juga loh. Waduh, ini untuk dia berobat, cuman dipakai untuk yang lain. Tidak melunasi kewajiban dia gitu loh. Tapi dengan jatuhnya gini, Master. Kalau kita ikhlas, itu aja tadi. Itu tadi ya sudah ya. Kita nggak mau bertekak terus, nggak mau saya teriak-teriak ke rumah dia kan. Ya udahlah. Ya sudahlah, pasti Allah ganti banyak. Siap, Master. Udah kita konsultasi kayak gini, tapi kita ragu. Itu nggak pungut biaya atau gimana? Sama sekali kita tidak pungut biaya sepeser. Itu dipastikan tuh, Master. Udah dipastikan. Silakan. Kita pernah buat bakti sosial juga di luar daerah. Di Pekanbaru juga pernah kita buat. Setelah di Masjid Al-Ikhlas kalau nggak salah dekat Senapelan. Senapelan. Habis itu di ponpesnya Ustadz Abdul Somad Nurul Azhar. Nah, di situ bisa kita jumpa beliau. Beliau memberikan rekomendasi. Ada nggak kata-kata yang untuk kata-kata sehatnya untuk Ramah Omen, Master? Jadi kata-kata sehat hari ini adalah silakan banting tulang, cari nafkah. Sakit pinggang jangan dibiarkan. Wah, ini bahaya nih, sakit.